Selamat malam saudara-saudara semuanya. Izinkan saya kelompok 1 ingin menerangkan mengenai handbook Theo Van Leeuwen dan Kerry Jewett. Kelompok 1 yang terdiri dari Aris Waru, Cindy Utari, Rian Wahyudi, Riana Sari, dan Rika Septiani. Pengantar. Kami ingin menghasilkan buku yang akan menjadi sumber daya yang berguna untuk peneliti menyelidiki representasi visual dari masalah sosial yang signifikan dan memberikan contoh berbagai metode yang perspektif visual analisis dalam detail yang cukup untuk memungkinkan pembaca benar-benar menggunakan pendekatan yang dijelaskan dalam buku ini. Sebagai pengantar, pertama-tama kita akan memberikan deskripsi sangat singkat tentang bab-bab yang ada di buku ini. Dan kemudian didiskusikan beberapa masalah yang muncul dari membacanya. Salah satu tujuan penulis adalah untuk menunjukkan bagaimana elemen-elemen dari pendekatan yang berbeda dapat digabungkan sesuai dengan persyaratan proyek penelitian tertentu. Perspektif yang berbeda dan metode analisis visual. Analisis 1 yang terdiri dari analisis konten, antropologi visual, studi budaya, semiotika, dan ikonografi. Yang sebelah kanan juga ada analisis film dan televisi, analisis percakapan dan metodologi, analisis visual, semiotik sosial, analisis citra, psikoanalisis. Analisis konten. Analisis konten dikaitkan dengan investigasi bagaimana isu-isu sosial terwakili di media massa, dipahami dan diterima oleh kebanyakan orang, termasuk jurnalis. Philip Bell menunjukkan bagaimana ia dapat menangani sejumlah kata, biasanya terkait dengan informasi hipotesis komparatif atau harapan, seperti bahwa wanita lebih sering terlibat dalam kegiatan rumah tangga daripada pria. Antropologi visual. Antropologi visual berkaitan dengan penggunaan rekaman visual untuk deskripsi cara hidup sekarang dan masa lalu dari komunitas tertentu. Malcolm Collier mengacu pada contoh studi imigrasi Anglo di komunitas pertanian New Mexico. Studi budaya. Studi budaya dijelaskan sebagai interdisipliner bidang dan menggambarkan objek sebagai agenda untuk mengupas permasalahan gambar tertentu, seperti yang ditunjukkan Lister dan Wells, dalam membangun sebuah pandangan Eurosentris tentang Afrika dan rakyatnya. Semiotika dan ikonografi. Bab semiotika dan ikonografi ditulis oleh Theo Van Leeuwen, membahas semiotika visual dan ikonografis metode analisis visual yang dikembangkan oleh Edgar Wynne, Erwin Panofsky, dan Meyer Shapiro. Kedua metode didasarkan pada gagasan makna berlapis, dari gambar yang terdiri dari makna denotatif, lapisan siapa dan apa yang digambarkan, dan makna konotatif atau simbolis, lapisan apa artinya semua itu. Kedua metode menyediakan petunjuk khusus untuk membedakan dan menganalisis makna. Ikonografi menggunakan kriteria kontekstual dan tekstual untuk memperdebatkan makna simbolis, sementara semiotika sebagian menggunakan kriteria tekstual. Analisis citra psikoanalisis ditulis oleh Gertrude Diemwil, seorang psikoanalisis Wina yang berspesialisasi dalam perawatan anak-anak. Ia berpendapat bahwa anak-anak dalam konteks khusus dari sesi psikoanalisis dapat menghasilkan gambar yang didasarkan pada proses representasi utama yang sama sebagai mimpi. Gambar bisa menunjukkan keadaan emosi seseorang jauh lebih baik daripada definisi atau deskripsi verbal. Dalam psikoanalisis,
kita memahami gambaran visual, lamunan, mimpi, karya seni, dan ciri-ciri karakter. Analisis visual semiotik sosial. Analisis visual semiotik sosial memberikan detail dan eksplisit metode untuk menganalisis makna yang ditetapkan oleh hubungan sintaksis antara orang, tempat, dan hal-hal yang digambarkan dalam gambar. Sersi Jewett dan Rumiko Oyama mengkarakterisasi semiotika sosial sebagai yang bersangkutan dengan studi gambar dalam konteks sosial mereka, dan sebagai bentuk kritis dari analisis wacana visual yang tidak selalu berhenti pada deskripsi, tetapi juga dapat mempengaruhi praktik semiotik yang diuraikannya. Analisis percakapan dan etnometodologi. Bab ini dimulai tanpa memperhitungkan komunikasi visual, tetapi mengarah pada informasi yang tidak akurat. Charles Goodwin membahas peran berbagai jenis citra dalam karya ilmuwan dan pakar lainnya. Bab ini memberikan petunjuk khusus untuk menganalisis gambar yang ada dan untuk menghasilkan rekaman video yang berguna untuk tujuan penelitian, dan berdebat kuat untuk mempelajari komunikasi visual dalam konteks modal khusus dan multisosial. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai analisis film dan televisi. Nah, dalam bab analisis film dan televisi kali ini membahas televisi dokumenter yang menggambarkan konflik antara klinis dan administrasi di rumah sakit besar, dan membahas bagaimana film ini disusun sistematis untuk mendukung satu sudut pandang terhadap orang lain ya. Rick Yedema yang menggambarkan perbedaan tingkat di mana film dan televisi teks bisa dipelajari, yaitu bingkai, bidikan, adegan, urutan panggung, dan genre, dan kemudian melihat variabel kunci dan metode yang relevan untuk masing-masing tingkat ini. Selanjutnya, gambar sebagai rekam dan sebagai konstruksi. Nah, gambar yang di samping ini atau yang ada di PPT yang sedang dilihat ini diproduksi untuk catatan realitas. Ini contohnya sebagai bukti dokumenter dari orang-orang atau tempat, hal-hal, tindakan, dan peristiwa yang mereka gambarkan. Untuk mempertimbangkan pilihan metode yang tepat, analisis tergantung pada sifat proyek di mana ia akan digunakan. Ya, memang terkadang beberapa metode mungkin diperlukan. Jadi gambar sebagai rekam, yaitu gambar yang diproduksi yang berfungsi sebagai catatan realitas, sebagai bukti dokumenter dari orang-orang, tempat, hal-hal, tindakan, dan peristiwa yang mereka gambarkan. Dan juga gambar sebagai konstruksi, yaitu di mana gambar secara khusus diproduksi untuk tujuan penelitian dan dibuat dengan mengikuti aturan tertentu secara objektif. Nah, masalah rekam versus konstruk ada karena banyak gambar ya memiliki elemen keduanya dan karenanya memerlukan mode analisis yang peka terhadap keduanya. Unit analisis, gambar tunggal versi koleksi gambar. Analisis konten memerlukan setidaknya 2 set data yang berbeda. Misalnya, gambar dari 2 periode untuk tujuan perbandingan. Collier menggambarkan 2 jenis koleksi. Pertama, koleksi berbagai gambar subjek yang sama, misalnya tampilan lebar, detail, dan berbagai sudut jalan yang sama. Kedua, koleksi gambar yang dibuat untuk membantu mengidentifikasi apa yang digambarkan dalam gambar yang diberikan. Pengertian teks, konteks, praktek sosial. Teks adalah suatu pilihan sistematis data konteks sosial, yaitu suatu cara mengungkapkan makna melalui bahasa, lisan, atau tulis. Yang kedua, konteks. Konteks adalah kondisi di mana suatu keadaan terjadi. Konteks fisik meliputi ada 2 macam. Yang pertama konteks fisik, meliputi ruangan, objek, nyata, pemandangan, dan sebagainya. Yang konteks yang kedua, konteks sosiopsikologis, menyangkut orang-orang yang terlibat dalam hubungan komunikasi. Yang ketiga, pengertian praktek sosial.
Praktek sosial merupakan upaya menentukan hubungan antara praktek dan konteks dalam situasi sosial. Pilihan metode bergantung pada sifat bahan yang dianalisis dan pada tujuan analisis. Perspektif yang berbeda pada teks, konteks, dan praktek sosial memiliki implikasi untuk cara di mana produsen dan pemirsa gambar dapat dimasukkan atau tersirat dalam analisis. Teks, produsen, dan penonton. Perbedaan perspektif pada teks, konteks, dan praktek sosial memiliki implikasi terhadap cara pandang di mana gambar produsen dan pemirsa dapat dimasukkan atau tersirat dalam sebuah analisis. Penelitian bertujuan menemukan bagaimana halayak umum memahami iklan gambar dan tidak boleh menyertakan informasi tentang produksi iklan, karena pemirsa tidak terbiasa dengan hal tersebut. Metode ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana naskah sebuah serial televisi diproduksi, atau bagaimana mahasiswa belajar interpretasi dan serial televisi dalam kursus studi media. Kesimpulannya adalah, jelas beberapa metode analisis lebih metodis daripada yang lain. Kriteria analisis sangat tepat sehingga kesan yang timbul dari analisis visual itu dapat dilakukan dengan menghafal dan digambarkan sebagai semacam resep prosedur yang harus diikuti. Siapapun yang telah benar-benar mencoba metode ini tahu bahwa ada lebih banyak ruang untuk berinisiatif. Atas perhatian dan atensi teman-teman, kami ucapkan terima kasih.